seringkali kita minta lebih kepada Allah. Padahal Allah sudah berikan kita berbagai macam fasilitas. Kita dikasih sehat. Kita bayangkan aja seandainya satu aja sendi-sendi kita yang ada di tubuh kita ini tidak berfungsi, itu susahnya luar biasa. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya itu dikasih free, tanpa kita minta, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi rezeki. Kita makan, minum, kita bernafas, semuanya itu adalah murni pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hambanya yang amalnya hanya pas-pasan ini seringkali mengeluh. Baru dikasih sakit sedikit sudah mengeluh. Baru dikasih cobaan hanya sebentar sudah mengeluh. Padahal kalau kita bandingkan seberapa lama kita itu mendapatkan kenikmatan dengan berapa lama kita mendapatkan cobaan, pasti jauh berbeda. Coba kita hitung-hitung berapa lama kita sehat dibanding seberapa lama kita sakit. Lebih lama kita sehat, lebih lama kita mendapat nikmatnya Allah, lebih lama mana kita susah daripada kita senang, lebih lama kita senang. Akan tetapi seringkali kita itu lupa. Baru diuji dengan satu cobaan, baru diuji dengan satu musibah, kita sudah lupa, kita sudah tidak menganggap lagi. Bahkan banyak naudzubillah yang dia itu kufur pada nikmatnya Allah. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat itu. Jadi kita bersyukur, bangun dari tidur dalam keadaan sehat walafiat, kita bersyukur banyak dengan cara kita melafalkan alhamdulillah, dengan cara kita bertasbih, dengan cara kita bermacam-macam. Bahkan Rasulullah SAW itu memberikan kita sebuah solusi bagaimana kita itu mencakup syukur keseluruhan terhadap apa yang Allah berikan berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat afiat. Kita dikasih solusi oleh Rasulullah SAW dengan 2 rakaat salat duha. Jadi sudah mencakup syukur, sudah mencakup semua yang harusnya kita lakukan berupa syukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang kita berikan. Tapi banyak orang yang lalai dalam salat duha, banyak orang yang menanti-nanti, ditunda-tunda, akhirnya sampai ditinggalkan. Nah, itulah sifat manusia seperti itu. Sudah begitu angan-angannya masuk surga. Angan-angannya supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Angan-angannya supaya tidak ada dosanya. Angan-angannya supaya pahalanya banyak. Kita lihat bagaimana orang-orang besar, bagaimana para aslafun saleh, bagaimana para ulama-ulama dulu itu benar-benar memanfaatkan waktu, benar-benar memanfaatkan fasilitas, benar-benar memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu adalah modal utama, umur adalah modal utama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita habiskan umur kita ini untuk apa? Tidur 8 jam sehari. 8 jam, kalau umur kita itu 60 tahun aja, 8 jam itu kan sepertiganya 24. Berarti sepertiga umur kita buat tidur. Kalau kita baca itu kebiasaan-kebiasaan ulama-ulama dulu, diriwayatkan bagaimana Al-Imam Abu Hanifah, seorang imam mazhab. Abu Hanifah ini seorang tabi'in, satu-satunya imam mazhab yang mendapati beberapa sahabat. Jadi kebiasaannya Imam Abu Hanifah ini, beliau menghatamkan Al-Quran setiap malam. Dan bahkan beliau hatamkan Al-Quran ini di dalam sholat. Dan luar biasa lagi, beliau hatamkan Al-Quran itu di dalam 1 rakaat di dalam sholat tahajud, di dalam sholat malamnya. Dan di antara
cerita atau manaqib atau biografi daripada Imam Abu Hanifah. Beliau tidak makan kecuali sedikit. Beliau tidak makan kecuali sedikit. Bahkan diceritakan makannya beliau itu seperti makannya seekor burung. Sekumbennya berkeluaran burung itu seberapa banyak makannya burung, sedikit sekali. Dan segitulah Imam Abu Hanifah ini makan. Dan beliau memanfaatkan waktunya ini betul-betul hanya semata-mata untuk mencari akhirat. Bahkan ada salah seorang yang penasaran, benar tidak sih Imam Abu Hanifah ini diriwayatkan begini, diceritakan begini, hanya mendengarkan cerita aja dia nggak percaya. Akhirnya dia mencoba untuk melazimi Imam Abu Hanifah. Dia mencoba untuk mengikuti Imam Abu Hanifah dari mulai subuh. Jadi didapati beliau sedang sholat subuh berjamaah di masjid. Selesai sholat subuh beliau iktikaf sampai terbit fajar, beliau mulai berdakwah. Imam Abu Hanifah mengajar fikih. Setelah itu beliau lanjutkan lagi mengajar pelajaran yang lain sampai sholat zuhur. Sholat zuhur berjamaah. Setelah beliau sholat zuhur berjamaah, orang yang mengikuti Imam Abu Hanifah ini mengira Imam Abu Hanifah akan istirahat. Ternyata tidak, lanjut lagi mengkaji ilmu sampai masuk waktu asar. Setelah masuk waktu asar, sholat asar berjamaah, dikira istirahat, ternyata tidak, lanjut lagi membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan akhlak, sampai masuk maghrib. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib beliau berzikir sampai masuk waktu isya. Setelah isya dikira Imam Abu Hanifah akan beristirahat, ternyata setelah isya beliau beribadah. Beliau lanjutkan dengan ibadah, munajat kepada Allah yang tadi, sebagaimana yang diceritakan beliau khatamkan Al-Quran di dalam sholatnya sampai, dan baca Quran, satu Al-Quran dari surah Al-Baqarah terus Al-Imran, Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas. Itu berapa lama waktunya? Kita satu Ramadan aja belum tentu hatam. Dalam setahun itu kadang-kadang udah hatam. Dalam bulan Ramadan pun kadang-kadang syukur-syukur belum hatam bulan Ramadan. Ini tidak, setiap malam hatam Quran. Setiap malam menghatamkan Quran sampai subuh. Keesokan harinya begitu lagi. Yang mengikuti Imam Abu Hanifah ini mengira mungkin besoknya kegiatannya lain, sama ternyata seperti itu juga. Dan itulah bagaimana biografi orang-orang besar sehingga menjadi seorang imam, seorang yang luar biasa. Sampai sekarang pendapat-pendapat beliau dipakai, sampai sekarang karangan-karangan beliau itu bermanfaat untuk umat. Kita lihat bagaimana imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau membagi malamnya itu menjadi 3. Sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk ibadah, sepertiganya lagi untuk ilmu. Ya, beliau bagi jadi 3. Ini Imam Syafi'i. Bahkan dalam suatu riwayat Imam Syafi'i ini dikatakan tidak pernah merasakan kenyang selama 16 tahun. 16 tahun memang usul. Kalau kita kan 16 tahun udah lapar. Kita 16 tahun tidak pernah lapar. Imam Syafi'i 16 tahun tidak pernah kenyang. Ketika itu beliau ditanya, kenapa? Ya Imam, kenapa engkau tidak pernah kenyang selama 16 tahun? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, li'anna syiba yurithu qaswatal qulub, kata beliau. Karena kenyang itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Kalau sudah hati keras, itu sulit menerima nasihat, sulit menerima kebenaran, sulit menerima masukan dari orang lain. Kemudian bukan hanya itu, hati yang keras juga menyebabkan kita itu malas mau beribadah, menyebabkan kita itu kehilangan kelezatan di dalam ibadah. Banyak dari kita ini yang sholat, ya kadang-kadang terpaksa, terus terang. Kita baca Quran nggak nikmat-nikmat. Coba untuk nikmati tetap aja terpaksa rasanya. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah hati yang
keras. Salah satu penyebab hati yang keras adalah karena kenyang. Itu makanya Imam Syafi'i nggak suka. Selain itu juga kata beliau bisa menyebabkan lemahnya tubuh kita ini untuk beramal yang baik. Mau disuruh sholat berat, mau disuruh beramal-amal yang baik, hadir majelis taklim, mau belajar, mau mengulang pelajaran, itu juga berat. Itu efek daripada perut yang sebaliknya perut yang lapar itu dikatakan bisa membuat kita itu lebih semangat beribadah. Perut yang kosong bahkan dikatakan diibaratkan seperti sesuatu yang memudahkan untuk kita itu menikmati ibadah, untuk menikmati munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara cara supaya bisa bangun di malam hari adalah jangan makan terlalu kenyang. Kalau makan terlalu kenyang pasti tidurnya banyak, bangunnya susah. Sebaliknya, makan seadanya, makan tidak terlalu kenyang, makan hanya sekedar saja, hanya supaya bisa menyambung hidup aja, supaya tetap badan ini sehat saja. Itulah yang membuat kita itu nanti ibadahnya bagus. Bukan berarti di sini kenyang itu dilarang ya. Kenyang itu boleh, hukumnya kenyang apa? Mubah. Walaupun kadang-kadang kenyang itu bisa menjadi haram. Kalau seandainya kita itu makan makanan yang membuat kita menjadi sakit, terlalu banyak, misalnya terlalu banyak makan makanan yang mengandung minyak, mengandung kolesterol, mengandung apa lagi, yang menyebabkan jadi penyakit, itu menjadi haram, jadi mudarat buat kita. Kadang-kadang kenyang itu jadi makruh. Kalau apa? Kalau tiap hari kenyang itu jadi makruh. Mubah, kenyang itu mubah kalau kadang-kadang kenyang sehari, kadang kenyang sehari, kadang nggak kenyang. Imam Syafi'i pernah makan sampai kenyang. Pernah kita ceritakan waktu itu. Beliau makan dengan lahap banyak sampai kenyang di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di situ ada salah satu keluarga itu putri daripada Imam Ahmad, ini heran. Katanya Imam Syafi'i ini imam yang dibangga-banggakan. Katanya Imam Syafi'i ini diibaratkan seperti matahari kepada bumi. Jadi saking dibutuhkannya, saking besarnya Imam Syafi'i. Tapi ketika dilihat sama putrinya Imam Ahmad bin Hanbal, makannya Imam Syafi'i ini banyak. Kita bertamu di rumahnya Imam Ahmad, makannya gue yang berkuatkan. Bingung. Bahkan malamnya ini nggak bangun untuk sholat malam. Tambah bingung lagi, masa seperti ini Imam Syafi'i. Dan yang lebih lagi ketika sholat subuh Imam Syafi'i nggak wudhu, langsung sembahyang. Saya bingung. Akhirnya coba untuk bertanya karena penasaran, dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, katanya Imam Syafi'i adalah seorang yang besar, seorang ulama besar, tapi kenapa dia makannya banyak? Kemudian tidak sholat malam dan sholat subuhnya nggak wudhu. Akhirnya ditanya langsung oleh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, oleh Imam Syafi'i, aku makan banyak itu bukan karena nafsu, tapi litasyafi bil barakah. Ini dianjurkan. Kenapa begitu? Karena makannya di rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini seorang yang warok, seorang yang alim, seorang ulama juga. Jadi kita makan dari makanannya yang disuguhkan oleh ulama, seorang yang dermawan, itu barokah. Itu kita dianjurkan makan sampai kenyang. Itu dia yang alasan, ini berkah. Bilang begitu. Yang dijadikan alasan. Ya. Disitulah Imam Syafi'i juga seperti itu. Aku makan banyak ini bukan karena apa, tapi karena barokah. Karena aku tahu engkau ya Imam Ahmad adalah seorang yang warak, adalah seorang yang soleh. Makan dari makanannya orang yang soleh, makan dari seorang yang warak, makan dari seorang yang ahli ilmu, dari seorang ulama, itu barokah. Dan makanan itu bisa menyembuhkan penyakit. Dia tanya lagi, kenapa engkau tidak sholat malam? Dijawab, aku tidak sholat malam. Emang karena tidak sempat. Semalaman itu aku memang berbaring tapi mata ini tidak terpejam, kata Imam Syafi'i. Dan selama satu malam aku sudah memecahkan 100 masalah fikih.
yang sampai sekarang mungkin kita pakai 100 masalah. Jadi Imam Syafi'i memikirkan 100 masalah yang berkaitan dengan fikih, hukum-hukum. Jadi hukumnya bagaimana, permasalahan ini bagaimana jalan keluarnya. Itu dipikirkan sampai subuh, dan itu afdal daripada sholat tahajud. Dan ditanya lagi, kenapa sholat subuh nggak pakai wudhu? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i bahwa wudhunya sewaktu sholat isya itu tidak batal. Inilah yang dikatakan sholat subuh, wudhu sholat subuh menggunakan wudhunya sholat isya. Ini kan kadang-kadang menulis ini. Jam terus sini. Karena itu kelolosan akhirnya ditinggal bagi sembahyang isya. Bahkan alhamdulillah sampai sembahyang subuh juga aku sembahyang isya. Jadi mirip-mirip kita Imam Syafi'i itu. Jadi itu.